Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala, Rabb kita, untuk sama-sama mengkaji perjalanan hidup utusannya, yang dengan mengkajinya semoga tumbuh cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dampaknya semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau di surganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia mencintainya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas ini semua, dan seharusnya syukur kita lebih besar daripada kita diberikan dunia beserta isinya, karena dunia beserta isinya fana, sedangkan kebaikan Allah, surganya kekal abadi selama-lamanya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada teladan yang baik, yang adalah kita mengikuti dan menaatinya agar kelak kita selamat dari neraka masuk ke surganya, agar kelak kita bisa bertemu dengannya di telaganya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada kita. Kita mengatakan salawat adalah sebagai bentuk mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Toh kebaikannya kembali kepada kita, bukan kepada beliau. Tanpa kita sholawat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mulia, tetapi ketika kita sholawat, kebaikannya akan kembali kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni uslub atau cara orang musyrik dalam menghadapi dakwahnya Rasul. Secara spesifik pada pertemuan kali ini kita akan bahas, yakni gangguan psikis dan fisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena kita akan banyak membahas ini pada pembahasan kali ini. Para jamaah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas awal cara pertama orang-orang musyrik dalam menghadapi dakwahnya Nabi, yakni dengan cemoohan dan olok-olok, yang mana ini adalah gangguan psikis mental, ya, seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikomentari terus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Masjidil Haram. Maka orang-orang musyrik komentar terus terhadap dia, ya, dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf melewati mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikomentari, bahasa orang sekarang dinyinyiri, dikomentari sampai tawaf yang kedua, sampai tawaf yang ketiga. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan wahai orang-orang Quraisy,
demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aku telah membawa kepada kalian sembelihan. Baru setelah itu mereka terdiam. Demikian juga seperti yang diriwayatkan oleh riwayat yang lain dalam Ibnu Hisam disebutkan Abu Jahal ketika mendengarkan tentang zakum, syajaratuz zakum, maka dia komentar dengan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu apa itu pohon zakum yang Muhammad itu nakut-nakuti kalian? Mereka mengatakan enggak. Itu adalah ajwah Yathrib, kurma ajwah Yathrib yang ada di Zabat. Sekiranya kita menemukannya, kita akan melahapnya. Nah, itu komentarnya. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya inna syajarataz zakum tu'amul athim. Dia adalah makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, ibarat kotoran yang akan mendidihkan perut. Kaghalil hamim, ibarat air panas yang sangat mendidih. Tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal. Maka ini diantara bentuk cemoohan. Juga seperti riwayat dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana istri daripada Abu Lahab ya mencemooh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril tidak menemui beliau sekira 2 atau 3 malam. Ya, maka Ummu Jamil mengatakan, aku berharap setanmu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya sejak 2 malam atau 3 malam. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika datang menjelang. Tidaklah Rabbmu itu meninggalkanmu, tidak juga Rabbmu itu membencimu. Jadi ketika datang cemoohan seperti itu, Allah Azza wa Jalla kuatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicemooh, dihina, maka Allah Azza wa Jalla turunkan ayat untuk menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Abu Jahal memperolok Nabi sambil mengatakan, ya kan, kalau agamamu itu benar, maka turunkan hujan di tengah-tengah kita dari langit, ya, atau datangkan azab yang pedih. Kalau agamamu benar, jadi ditantang. Makanya cemoohan seperti ini sampai sekarang juga datang. Para pelaku LGBT diantaranya itu kan nantang, mana azabnya kaumnya Nabi Lut yang dulu pernah diturunkan, nggak ada sampai sekarang, ya kan? Maka Allah kemudian turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah turunkan firman-Nya, ya, kepada Nabi kita, wa id qala Allahumma in kana hadha wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' wa itina bi adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, jika ini benar dari sisimu, maka turunkanlah kepada kami batu dari langit atau datangkan azab yang pedih. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan menyiksa mereka sedangkan engkau di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka mau istighfar. Kan ciri kalau satu kaum akan diadab itu, maka Rasul itu akan disuruh keluar bersama dengan pengikutnya. Seperti Nabiullah Lut disuruh keluar bersama dengan pengikutnya. Seperti Nabiullah Nuh alaihissalam disuruh keluar dari negerinya, kemudian masuk ke dalam kapal bersama dengan pengikutnya. Ya, demikian juga dengan yang lainnya. Ya, kaumnya Nabiullah Syuaib, ketika kaumnya akan dibinasakan, dia disuruh keluar dari negerinya. Nah ini. Demikian juga mereka tidak akan diadab selama mereka mau istighfar. Seperti kaumnya Nabiullah Yunus. Nabiullah Yunus belum diperintah keluar, tapi dia keluar dulu setelah memberitahukan
tunggu 3 hari lagi kalian akan disiksa. Akhirnya kaumnya Nabiullah Yunus alaihissalam ketakutan. Jadi mereka ketakutan. Akhirnya mereka keluar dari negeri mereka, kemudian banyak istighfar. Tapi Nabiullah Yunus sudah terlanjur keluar. Ya kan? Akhirnya Allah tidak menurunkan adab kepada mereka. Nah, seperti itu para jamaah. Jadi nyinyiran daripada Abu Jahal, ya kan? Kemudian diiringi dengan firman Allah Ta'ala. Juga kisahnya Al-Arashi yang dia meminta Abu Jahal untuk segera memberikan pembayaran, yang dia nunda-nunda pembayaran. Ya, biasa orang-orang Quraisy pada masa dulu mereka berbuat zalim kepada orang luar Quraisy karena mereka menganggap mereka adalah ahlullah, mereka mulia, mereka bisa berbuat sekehendak hati mereka. Sampai akhirnya dia berkata dengan suara keras di tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menolongku untuk nagih utang kepada Abu Jahal. Akhirnya orang-orang nyinyir dengan menunjukkan kepada Arashi ini, datangi Muhammad. Jadi datangi Muhammad sambil nyinyiri. Ya kan? Akhirnya Arashi pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersama Arashi ini mendatangi Abu Jahal. Dia mengetuk pintunya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dia untuk segera menunaikan haknya Arashi. Akhirnya langsung ditunaikan, diberikan. Nah, ketika itu orang-orang Quraisy tanya kepada Abu Jahal, "Kenapa kamu melakukan itu? Bukankah kamu selama ini berani kepada Muhammad?" Jawabannya, "Celaka kalian. Tidaklah dia datang kecuali dia mengetuk pintuku dan aku mendengarkan suara yang isinya ketakutan. Kemudian aku keluar dan di atas kepalanya ada unta besar. Aku tidak pernah melihat sebelumnya. Ya, yang mana taring-taringnya itu mengerikan. Sekiranya dia aku enggan membayarnya, pasti dia akan memangsaku." Ini disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Nah, para jamaah, ini model cemoohan yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita juga sudah membahas bahwa cemoohan ini terasa berat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cemoohan, hinaan itu terasa berat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat dengan hari peperangan Uhud?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu tertolak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Taif. Di Taif kemudian diusir. Yang ngusir bukan lagi tokoh-tokoh mereka, tapi tokoh-tokoh mereka menyuruh anak-anak, menyuruh budak untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif, kembali ke Mekah. Dia tidak sadar kecuali ketika dekat di Qarnut Tha'alib, jarak sekitar 50 kilo. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan enggak sadar. Kayak kita kalau punya masalah itu, ya kan, berkendara di jalanan kita enggak sadar. Kok tiba-tiba sampai di sini? Sama Nabi juga seperti itu. Baru sadar ketika melihat malaikat Jibril di atas bersamanya dengan malaikat penjaga gunung. Nah, ini menunjukkan bahwa pengaruh olok-olok, nyinyiran, ya kan, itu pengaruhnya sangat besar di jiwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun manusia pun juga merasakan hal yang sama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Imam Ibnul Qayyim ya juga menyebutkan ya bahwa olok-olok, nyinyiran, hinaan ini pengaruhnya kuat di jiwa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia pun sama, merasakan bahwa olok-olok itu bekasnya kuat di jiwa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi tetap kita diperintahkan untuk senantiasa sabar. Sabar ya. Banyak ayat-ayat sabar dalam Al-Qur'an itu ditunjukkan kepada Nabi. Ya, fasbir, wasbir, sabarlah kamu, maka sabarlah kamu. Ya, karena apa? Konsekuensi orang kalau dakwah, bawa risalah, ngajak kebaikan itu mesti diganggu. Kita pun sama. Kalau kita nggak ngajak orang, nggak akan diganggu. Tapi kalau kita ngajak orang, pasti kita akan diganggu. Maka kita diperintahkan untuk sabar. Nah, kita melanjutkan. Ada yang perlu kita renungkan di sini dari sisi orang mengolok.
Kalau tadi dari sisi orang yang diolok, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang memperolok? Disebutkan di sini, ini pembahasan yang sangat penting ya. Para jamaah yang ma'ruf dalam masalah khilaf, ya, yang ma'ruf dalam masalah khilaf, kalau kita misalkan berbeda pendapat dengan seseorang, ya, maka setiap orang itu akan menyampaikan dalilnya. Dia akan menyampaikan dalil yang akan menguatkan pandangannya. Tetapi ketika salah satu dari orang berselisih ini, berbeda pendapat ini, dia lemah dari sisi pendalilan, ya, dia melihat bahwa lawannya itu kuat, dalilnya lebih kuat, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Entah dia menerima atau dia terus dalam kekufuran. Untuk bisa menerima, sulit kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, sulit akan menerima kalau tidak dapat hidayah dari Allah. Tapi kemungkinan yang kedua adalah terus kufur. Orang kalau kalah debat itu kan akhirnya dia kufur. Ya, misalkan satu menyampaikan dalil-dalilnya. Disampaikan dalilnya Al-Qur'an, Al-Hadis, ya kan? Tapi yang satu nggak bisa mengetengahkan dalil. Ya. Ada dua kemungkinan, dia bisa menerima, oh ya saya keliru, saya salah, kamu benar. Kalau dia ikhlas, dia bisa seperti itu. Tapi kalau dia nggak ikhlas, maka misalkan ananiyah dia, egoisme dia muncul, ya kan? Kemudian kesombongan dia muncul, takaburnya dia muncul, dia akan menolak kebenaran. Makanya al-kibru batarul haq, dalam hadis kan disebutkan takabur itu adalah menolak kebenaran. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika orang ini kufur, nah ini yang kita harus paham. Ketika orang ini terus kufur, ya, dia terus dalam kekufuran dia, ada kemungkinan yang akan dilakukan dua. Kalau dia punya kekuatan, dia akan memaksa kita, dia akan menguasai kita, dia akan menyiksa kita. Atau kalau dia tidak punya kekuasaan pada diri kita, dia akan memperolok kita. Ini sunatullah dari dulu. Jadi kalau para jamaah mau dakwah, ngajak, misalkan Pak Bu, yang ini tidak ada ajarannya, cukup kita sholat jenazah, kita doakan sebaik-baiknya, ya kan, kita keluarganya banyak berdoa, sedekah atas nama dia dan lain sebagainya, ya, dalilnya ada di ini dan lain sebagainya. Ya, ketika dia nggak bisa menjelaskan dalil, kita bisa menjelaskan dalil, ya kan? Kalau dia tetap terus dalam kekufuran, maka yang akan dia lakukan adalah dua. Kalau dia punya kekuatan, dia akan gunakan kekuatannya itu. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia akan memperolok kita. Dan itu yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Quraisy. Dan itu juga yang dialami oleh para sahabat dari orang-orang Quraisy. Lamma ajizu ayyajidu hujjah, tatkala mereka enggak bisa menyebutkan dalil, enggak bisa menyebutkan bukti, maka mereka memperolok-olok Nabi. Dikatakan tukang sihir, gila, pendusta. Tetapi kepada orang-orang yang enggak punya kekuatan, misalkan budak, mereka punya kekuatan, orang Quraisy punya kekuatan, oh dia budak saya, dia anak saya, ya kan, dia adalah misalkan kerabat saya tapi miskin, maka yang dia lakukan adalah dengan kekuatannya dia akan memaksa orang-orang ini untuk keluar dari agamanya. Jadi dua itu, ya, jadi dua. Kalau enggak diperolok, maka yang terjadi adalah dia akan nindas. Jadi kalau enggak diperolok, maka dia akan ditindas. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Khisan. Seperti itu, dan itulah cara-cara orang dahulu. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ada sya'nul mubtilin. Inilah keadaan orang-orang yang batil ketika kalah, enggak bisa mengetengahkan dalil, hujjah, bukti. Yang mereka lakukan adalah menyiksa. Contoh, ketika Fir'aun berkata kepada Musa, yang Musa ketika itu sudah menyampaikan dalil kepadanya,
La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu menjadikan sesembahan selainku, kamu tak masukkan ke dalam penjara. Jadi yang dia sampaikan kepada Musa itu apa? Kekuatan. Yang dia tunjukkan kepada Musa itu adalah kekuatan. Dan Al-Quran ketika memberikan arahan kepada orang-orang beriman, ya, arahan kepada orang-orang beriman ketika menghadapi seperti ini awalnya arahannya kepada Nabi SAW, lanjutkan saja dakwah, sampaikan hujah, sampaikan dalil, sampaikan penjelasan. Mereka menerima dan tidak menerima itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanya sekedar menyampaikan. Ya. Contoh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, datangkan bukti kalian kalau kalian benar. Bahwa Lata, Uzza, Manata, ya kan? Itu adalah sesembahan yang kita boleh sembah. Ya. Mana buktinya? Mana dalilnya? Siapa yang pernah mengatakan? Nenek moyang kami. Nenek moyang yang mana? Sanadnya mana? Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 24. Amittakhadhu min dunihi aliha. Apakah mereka menjadikan selain daripada Allah itu sesembahan? Qul hatu burhanakum. Katakan, datangkan buktinya. Siapa yang nyuruh untuk menyembah Lata, Uzza, Manata? Siapa? Ya. Nenek moyang kita yang mana? Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Inilah peringatan orang-orang yang bersamaku dan peringatan orang-orang sebelumku. Yakni ajaran daripada para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu yang benar. Fahum muridun, dan mereka berpaling. Mereka kalau ditanya, ya kan? Lah ini ajarannya siapa? Nenek moyang yang mana? Ya, nenek moyang yang mana? Nenek moyang beda-beda, satu daerah dengan daerah yang lain beda. Ya kan? Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah nyuruh para nabi tetap menyampaikan risalah, dalil. Jadi risalahnya itu adalah dalil. Firman Allah Ta'ala disampaikan. Sampaikan terus. Maka kita pun sama seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memperolok kita, sampaikan terus dalil. Jadi sampaikan terus dalil. Ya, ketika mereka nggak bisa mendatangkan dalil, mereka lemah, sudah tugas kita menyampaikan dalil. Perkara mereka memperolok kita, ya itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk sabar. Mereka mau nyiksa kita, ya kita juga bersabar. Mau nyakiti kita, kita bersabar. Ya, jadi seperti itu. Nah demikian juga dalam surat Al-Qasas ayat 75. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Dan kami datangkan di setiap umat itu seorang saksi. Fakulna, maka kami katakan, hatu burhanakum, datangkan kepada kalian, ya kan, datangkan oleh kalian bukti kalian. Fa'alimu annal haqqa lillah, maka mereka tahu bahwa kebenaran itu milik Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka, ya, apa yang mereka ada-adakan itu lenyap. Mereka nggak bisa datangkan dalil, mereka nggak bisa datangkan bukti. Akhirnya dalil mereka lenyap sudah, pengakuan mereka lenyap. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sikap para nabi ketika menghadapi kaumnya yang mereka terus menentang. Jadi disampaikan dalil, mereka nggak bisa membantah. Mereka disampaikan dalil, mereka nggak bisa menyampaikan dalil yang mengimbangi apa yang kita sampaikan. Mereka lemah. Nah, ketika itu tugasnya kita sebagaimana halnya para nabi, tetap kepada mereka menyampaikan dalil, menyampaikan bukti. Ya, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita sampaikan kepada mereka, apa timbal baliknya mereka? Nah, ini tadi kita sampaikan dua. Kalau mereka punya kekuatan, mereka akan mengintimidasi kita. Kalau mereka nggak punya kekuatan, mereka akan mengolok-olok kita. Contoh, kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Mereka berkata kepada Nabi Nuh dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116. Qalu la illam tantahi ya Nuh lanakunanna minal marjumin. La takunanna minal marjumin. Mereka mengatakan, kalau kamu enggak berhenti wahai Nuh dari dakwahmu, kamu benar-benar nanti termasuk orang yang akan dirajam. Kamu benar-benar nanti akan dirajam.
Ya. Jadi diancam. Nabi Nuh diancam. Kalau kamu nggak berhenti dari dakwahmu, kamu nanti akan dirajam. Ya, jadi ancaman mau dirajam. Mereka nggak punya dalil lagi. Dalilnya apa? Ya sudah, dirajam. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, surat Maryam ayat 46. Bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Maka bapaknya berkata, apakah engkau benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwahmu itu, ajakanmu itu, kamu tak rajam. Wahjurni maliya, kemudian tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim juga ngancam Nabi Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti kamu tak rajam. Ya. Jadi bapaknya punya kekuatan kepada Nabi Ibrahim. Ya, ketika kalah debat, ya seperti itu, diancam. Ya, diancam. Jadi Azar bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mengancam akan merajam. Ya, kaumnya Nabiullah Nuh juga seperti itu, mengancam Nabi Nuh alaihissalam dengan merajamnya. Karena mereka sudah nggak punya bukti, mereka nggak punya dalil. Yang mereka punya itu adalah kekuatan untuk menghentikan dakwah itu. Itu sudah sunatullah dari dulu. Dan para jamaah nanti kalau dakwah ngajak baik-baik, ya pasti akan mendapati yang seperti ini. Ya, pasti akan mendapati seperti ini. Fir'aun berkata kepada Musa, la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masyunin. Surat Asy-Syu'ara ayat 29. Kalau kamu menjadikan sesembahan selainku, aku benar-benar akan menjadikanmu termasuk orang yang dipenjara. Aku akan memenjara kamu, aku akan nawan kamu. Ini perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa, bapak angkatnya kepada anak angkatnya. Bapak angkatnya punya kuasa. Demikian juga yang Allah firmankan tentang Nabiullah Syu'aib alaihissalam dalam surat Hud ayat 91. Qalu ya Syu'aib, mereka mengatakan, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami enggak paham banyak apa yang kamu ucapkan itu. Kami enggak paham banyak. Ya kan? Ya dianggap apa? Omongan enggak ada isinya. Ya, karena mereka memang sudah dikotori dengan kotoran syirik. Kan para nabi, para rasul itu ngajak kepada tauhid. Sama Nabi Isa juga ngajak kepada tauhid. Tapi Nabi Isa akhirnya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel karena apa? Karena Nabi Isa itu enggak sesuai keinginan mereka. Diajak berontak orang-orang Romawi, tapi malah diajak kepada tauhid. Itu loh. Makanya akhirnya pun dikejar-kejar mau dibunuh. Padahal Allah akan menolong orang Bani Israel kalau mereka tauhid. Itu sudah janji Allah. Nah ini. Nah kemudian Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 91 tadi ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami benar-benar melihatmu lemah di tengah-tengah kami. Jadi kaumnya Nabi Syu'aib mengatakan kepada Nabi Syu'aib seperti itu. Walau la rahtuka larjamnaka. Kalau sekiranya bukan karena keluargamu, kami akan rajam kamu. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kamu enggak akan kuasa atas kami. Jadi diancam. Jadi diancam. Ya, nah itu. Makanya kalau pernah mendengarkan ada seorang yang mengatakan, nanti kalau ditanya dalilnya mana, dalilnya ini. Nah itu ya, jadi disampaikan dalil, ya. Kemudian dia menanggapi dengan mana dalilnya ini. Enggak jauh beda dengan yang pernah dialami oleh para nabi, para rasul terdahulu. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah sunatullah. Wah, kalau gitu enggak usah dakwah Ustadz. Ya sudah, masuk surga sendiri. Enggak kasihan dah sama istri, sama anak, sama keluarga. Nah ini. Nah, maka dari sisi sini ya kan, kita ini sebenarnya sudah diingatkan dari dulu ya oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 7, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bi yastahzi'un. Tidak seorang pun datang nabi kepada mereka kecuali mereka orang-orang kafir itu mesti memperolok. Ya. Jadi mereka mesti memperolok. Maka orang perolok ini betapa besar kerugian mereka. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 30, ya hasratan 'alal ibad. Betapa besar penyesalan para hamba.
ma ya'ti mir rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka itu memperolok. Rugi. Rasul itu ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada keselamatan agar kita selamat dunia kita, akhirat kita, tapi diperolok. Ya. Kita kalau membahas tentang hari akhir ya. Kalau kita membahas tentang hari akhir berat. Ya, berat. Hari akhir itu berat. Ya. Apalagi ketika kita melewati jisr, melewati jembatan. Nah, Nabi pernah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, yang enggan siapa wahai Rasulullah? Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, siapa yang maksiat berarti dia enggan. Nah, para nabi ini kan sayang sama kita. Kok malah mereka diperolok? Mereka ngajak kita kepada keselamatan, masuk ke dalam kebahagiaan, kok mereka malah diperolok. Itu. Maka rugi. Benar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yasin ini, ya hasratan alal ibad, betapa besar penyesalan para hamba nanti ketika dalam kehidupan akhir mereka ya kan menerima buah dari perbuatan mereka. Dalam kehidupan dunia mereka memperolok para nabi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang enggak punya power maka mereka akan ditekan ya, tapi mereka yang punya power mereka akan diolok-olok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperolok. Para sahabat yang lain enggak punya power mereka disiksa. Nah, itu yang terjadi. Itulah keadaan orang-orang yang diperolok ya, orang yang dicemooh seperti itu. Maka kita pun ketika kita terjun ke dunia dakwah, kita ngajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, kita akan merasakan hal ini. Ya, kita akan merasakan hal ini. Tapi kalau kita nggak mau, aduh saya pengen nyaman aja Ustadz, nggak enak gesekan sama orang, nggak enak punya musuh itu nggak enak. Ya sudah, masuk surga sendiri. Kasihan. Ya kan kita butuh setiap orang dari keluarga kita, saudara kandung kita, keponakan kita, semuanya selamat dunia akhirat kita. Nggak bisa kalau kita nggak dakwah, nggak bisa. Paling nggak ajak ngaji, paling nggak tunjukkan artikel agama yang baik, dakwai dengan cara yang baik. Nah ini. Kemudian para jamaah yang nggak kalah penting, bagaimanakah sikap kaum muslimin yang diperolok? Kalau tadi sikapnya orang yang memperolok, ya tadi sikapnya orang yang memperolok. Jadi ketika mereka kalah debat, ya, jadi kalah dalam berbeda pendapat, maka kalau mereka punya kekuatan, mereka akan menekan, mereka akan mengintimidasi. Kalau mereka nggak punya kekuatan, maka mereka akan mencemooh. Yaitu seperti yang mereka lakukan kepada Nabi. Ya, mereka mencemooh seperti yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini. Nah, lantas bagaimana sikap daripada orang-orang yang dicemooh, yakni kaum muslimin? Kita bisa melihat di sini bagaimana metode Al-Qur'an ya mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menghadapi cemoohan olok-olok itu. Di antaranya adalah yang pertama, an-nasikhriyah wal istihza wajaha kullul anbiya. Yang pertama harus diketahui, diimani bahwa hinaan olok-olok itu akan dihadapi oleh para nabi dan para dai. Siapapun yang ya kan dapat berita langit sehingga dia menjadi nabi, dia mendapatkan risalah sehingga dia menjadi seorang rasul, atau dia ingin berada di makomnya para nabi, para rasul, dia menjadi dai, ngajak manusia ke jalan Allah, pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Sunnatullah. Ya, sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 6 sampai 7, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Berapa banyak kami utus seorang nabi di awal-awal dan tidak ada datang pun seorang nabi kepada mereka kecuali mereka memperolok. Ini sudah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kita pun insya Allah pernahlah mengalami. Ya, tapi kita masih jauh di bawah para nabi. Paling yang dikomentari masalah jenggot. Ya kan? Dikatakan embek gitu kan. Masih enggak ada apa-apanya dibandingkan nabi. Nabi dikatakan
penyihir, orang gila, pembawa agama baru. Ya, kita paling dikomentari, ya kan, kok hujan-hujan, kok terang gini, ada orang pakai celana cingkrang gitu kan. Jadi masih sangat jauh, ya kan. Tapi konsekuensi orang yang ngajak kepada kebaikan itu pasti akan diperolok. Pasti akan diperolok. Maka yang kedua yang harus kita perhatikan, ini metodenya Al-Qur'an menghadapi ini semuanya. Bagaimana sikap orang yang dicemooh, bagaimana sikap kaum muslimin ketika menghadapi ini. Yang kedua adalah memperbanyak sabar. Kenapa? Karena Allah banyak merintahkan Nabi untuk sabar. Ya, seperti dalam surat Shad ayat 17. Isbir ala ma yakuluna wadhkur abdana Daud. Sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Sabar. Atas apa yang mereka katakan, sabar. Ya kan? Dan ingatlah hamba kami Daud. Bagaimana dia sabar atas ucapan orang-orang yang kufur kepada beliau alaihissalam. Jadi sabar, disuruh sabar. Ya. Memang ada orang yang mengatakan gini, kadang di orang Jawa ada yang mengatakan seperti ini ya. Allah diomongi enggak kurang kok. Ya. Diomongi enggak kurang. Memang betul enggak kurang, tapi sakitnya itu di hati, kan gitu. Jadi mesti hati itu sakit. Enggak ada ceritanya orang dikomentari, dinyinyiri enggak sakit, itu enggak ada. Contoh paling gampang, para jamaah sekarang lihat ya di media sosial itu ada orang-orang nyinyiri. Padahal kita enggak ikut komentar, tapi mereka nyinyiri. Mesti kita juga sakit. Apalagi kalau yang dinyinyiri diri kita. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi, isbir. Kata-kata isbir itu kepada Nabi, mukhotobnya Nabi, yang diajak bicara Nabi. Sabarlah kamu atas apa yang mereka lakukan. Juga firman Allah surat Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yaquluna. Bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi disuruh sabar. Jadi Allah saja nyuruh Nabi SAW sabar. Maka apalagi kita juga disuruh sabar. Ya, ngajak orang sholat, ngajak orang meninggalkan maksiat. Jangan seperti itu dosa, nggak boleh, ya kan? Mesti, ya kan? Kita akan diganggu, kita akan dicemooh. Maka ketika dalam kondisi seperti itu sabar. Kemudian yang kedua, metode Al-Qur'an, manhaj Al-Qur'an, ya, mengajarkan kita ketika menghadapi olokan, hinaan, ya, cemoohan, ketika kita berjalan di atas jalan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan memperkuat ibadah. Ya, jadi dakwah ini dikuatkan dengan ibadah. Ibadahnya harus kuat. Ya, ibadahnya harus kuat. Contoh, firman Allah dalam surat Thaha ayat 130. Fasbir ala ma yaquluna. Maka sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan, atas komentar mereka. Sabarlah engkau wahai Muhammad atas komentar mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan sucikanlah Rabbmu dengan memujinya sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Ini maksudnya adalah sholat subuh. Maka yang bisa menguatkan seorang da'i itu apa? Sholat subuh. Maka sholat subuhnya harus jamaah. Orang ngajak ke jalan Allah tapi nggak sholat subuh jamaah, ya nggak bisa, dia akan kuat, nggak bisa. Ngajak, ayo ngaji, ayo kita hijrah, tapi sholat subuhnya nggak jamaah, nggak akan bisa. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, yakni sholat asar. Wa min ana illaili, dan di tengah malam, yakni sholat isya. Fasabbih wa atrafan nahar. Maka sucikan Rabbmu dengan bertasbih di siang hari. Maksudnya di sini adalah sholat zuhur dan demikian juga dengan sholat maghrib. La'allaka tardo, agar engkau ridho. Ya, agar engkau ridho. Jadi selain sabar atas komentar mereka, atas cemoohan mereka, yang harus dilakukan adalah dengan banyak memuji Allah di waktu-waktu itu. Ada menyebutkan
ya tasbih yang mengiringi sholat. Ada yang mengatakan ya tasbih dalam sholat itu, karena dalam sholat kan kita mesti tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini penting. Makanya sholat itu akan bisa menguatkan dakwah kita di jalan Allah. Ketika kita banyak dikomentari, ketika kita banyak dinyinyiri, maka ketika kita memuji Allah, bertasbih memuji Allah, maka kita akan dikuatkan. Jadi seperti itu. Juga firman Allah dalam surat Qaf ayat 39 sampai 40. Fasbir ala ma yaqulun. Maka sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan, komentar mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Maka dan pujilah dengan memuji Rabbmu, sucikan dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenamnya. Wa minal lail, dan di bagian malam fasabbihu wa adbara sujud. Maka sucikan Rabbmu, demikian juga setiap kali selesai sholat tasbih. Makanya wirid selesai sholat ya mengatakan subhanallah subhanallah sebanyak 33 kali, itu juga untuk menguati kita. Jadi nguati kita, ya. Jadi akan nguati kita. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Dan kami sudah tahu bahwa dadamu itu sempit. Jadi Allah tahu bahwa dadanya Nabi SAW sempit. Ketika mendengarkan komentar, ketika mendengarkan nyinyiran, Nabi orang sesabar itu, makanya dia adalah Rasul Ulul Azmi. Dan Rasulullah Azmi yang paling utama itu saja dadanya sempit, apalagi kita hanya mendengarkan nyinyiran, dada kita sangat sempit, ya kan? Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu itu sempit dengan komentar mereka. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka sucikan dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Artinya apa? Nguati dakwah itu dengan sujud, dengan sholat. Bahkan kalau perlu dengan sholat sunnah, kalau perlu dengan sholat malam, yang kemarin kita bahas dalam bahas tazkiyatun nafs, ya kan? Karena itu adalah bekalnya para dai, bekalnya orang-orang yang ngajak kepada kebaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu hingga datangnya keyakinan. Maka yang ketiga penting, ya kan? Kita nguati dakwah kita ini dengan ibadah. Ya, makanya menjadi dai itu bukan perkara gampang. Itu perkara berat. Ya, apalagi nanti ketika datang komentar, datang nyinyiran, datang omongan dan lain sebagainya. Maka bekal-bekal seperti ini harus diketahui. Ya kan? Ya, jadi harus diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, bagaimana manhaj Al-Qur'an ngajari kaum muslimin dalam bersikap menghadapi olok-olok, nyinyiran, komentar. Yang keempat, dalam hal ini ada penjelasan bahwa orang yang hina itu hakikatnya dia kalah. Ketika kita berbeda pendapat, kita nyampaikan dalil, dia nggak bisa mengetengahkan dalil, maka hakikatnya dia kalah. Annahu aqallu darajatan minka, dan mereka derajatnya di bawah kita. Kita bisa menyampaikan dalil, menyampaikan bukti, penjelasan, mereka nggak bisa memberikan dalil dan memberikan penjelasan. Dikatakan dalam kitab ini fahdari nuzul ila mustawahu, maka hati-hati jangan sampai kita ini derajatnya turun, ya, kita derajatnya turun. Mereka ngajak adu jotos, kita layani, nah ini derajat kita turun, ya. Jangan dilayani, berpaling dari orang seperti itu. Enggak, saya enggak ngajak adu jotos, saya ngajak kepada kebaikan. Jadi jangan, ya, jangan. Jadi jangan menghadapi kekuatan mereka dengan kekuatan, enggak. Jadi tidak seperti itu. Ada masanya, ada waktunya. Tetapi yang jelas, ketika orang yang menghina, memperolok ini, dia itu kalah, ya kan? Maka derajatnya di bawah kita. Maka hati-hati, kita jangan sampai menurunkan derajat kita. Ya, kita diajak adu jotos ya jangan mau. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr ayat 94, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sampaikan secara terang-terangan yang engkau diperintah dan berpalinglah dari orang musyrik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa pernah adu jotos ketika berada di Mekah? Enggak pernah.
Nabi SAW nggak pernah. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan ya, gangguan fisik. Saya sebenarnya pertemuan kali ini ingin bahas gangguan psikis dan fisik, tetapi waktunya tidak mencukupi ya. Untuk gangguan psikis ternyata pembahasannya lumayan panjang. Nabi SAW ketika mendapatkan gangguan fisik, Nabi SAW nggak ngeladeni. Tapi ketika sudah keterlaluan, maka Nabi SAW mendoakan kebinasaan. Itu. Jadi ketika Nabi SAW sujud, kemudian Abu Jahal berusaha untuk ada orang musyrik yang dia melemparkan kotoran ke punggungnya Nabi, di pundaknya Nabi. Nabi SAW nggak berdiri dari sujudnya sampai Fatimah radhiyallahu ta'ala datang, kemudian membersihkannya, kemudian Nabi SAW kemudian bangkit dari sujudnya. Nah, ketika itulah Nabi SAW mendoakan kebinasakan untuk mereka. Nabi nggak balas dengan kekuatan. Sopo mang sing deleke gegerku. Kene lek wani gitu kan. Tarung. Jangan kira Nabi kita pengecut, enggak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Uhud kelihatan kesatriannya. Jadi bagaimana beliau berperang. Jadi kelihatan. Ya, pada saat peristiwa perang Uhud. Ya, demikian juga dengan perang-perang yang lainnya. Jadi jangan sampai derajat kita turun. Nabi SAW ketika berada di Prodem Mekah nggak pernah ngajak duel. Ya, ketika disakiti, dikomentari macam-macam nggak pernah ngajak duel. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 60, Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah kamu. Janji Allah itu nyata, benar. Jadi disuruh sabar. Janji Allah nyata, benar. Nanti akan datang masanya, disuruh sabar. Makanya ayat-ayat seperti ini ayat khusus untuk Nabi, tapi juga untuk kita. Jadi perintah Allah kepada Nabi, perintah Allah juga kepada kita. Ya. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannakal ladzina la yuqinun. Sekali-kali orang-orang yang tidak yakin itu jangan menggelisahkanmu. Ya, kadang kita kan gelisah ya, diajak kok nggak percaya, diajak kok nggak beriman, diingatkan hari akhir kok nggak percaya, nggak beriman. Jangan sampai mereka nggak yakin itu membuatmu gelisah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kan nggak beriman kepada Nabi. Masalah tauhid, dakwah Nabi ketika di Mekah kan dakwah tauhid sama iman kepada hari akhir. Makanya ayat-ayat tentang surat-surat pendek ya, itu tentang hari kiamat, tentang hari akhir itu kan banyak disebutkan di sana ketika Nabi SAW berdakwah pada periode Mekah. Mereka nggak yakin, apa mungkin kita berdebu, sudah jadi debu tinggal tulang belulang, bahkan tulang belulang kita hancur, nanti kita akan bangkit lagi, nggak mungkin. Nah, ketidakyakinan mereka itu jangan buatmu gelisah wahai Muhammad, sabar. Sesungguhnya janji Allah itu benar, nyata, akan datang. Tunggu saja. Nah, seperti itu. Ya, tapi memang kita manusia seringkali kita ini nggak sabaran. Ya, nggak sabaran. Lagi ngisi pengajian sepisan kok sing teko mek titik, nah gitu. Ya, baru ngadakan pengajian, ya yang datang kok cuma sedikit. Kita ini harus tahu. Nabiullah Yunus alaihissalam itu 30 tahun dakwah yang ikut cuma 2 orang. Nabi Nuh malah 950 tahun. Yang datang cuma 80 orang. 950 tahun. Al-Ghafar ini berapa tahun? Yang ngaji berapa orang? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh silau dengan kita ya. Kita bukan Nabi. Jadi tempat ini juga jauh ya. Misalkan dibandingkan dengan para sahabat jauh, kita sangat jauh. Ya, ini adalah cobaan bagi kita. Ini adalah bala. Kita bisa mensyukurinya atau tidak. Tapi yang jelas para jamaah, janji Allah itu nyata. Janji Allah nyata. Maka jangan sampai orang yang nggak yakin itu membuatmu gelisah. Nah, seperti itu. Jadi Nabi SAW disuruh sabar. Jadi dulu sabar. Hakikatnya mereka itu kalah. Maka jangan sampai ya kita menghadapi mereka dengan sikap mereka. Jangan. Mereka itu orang jahil, mereka itu orang bodoh, mereka itu orang musyrik. Ya, maka sabar.
Nah ini. Kemudian yang terakhir yang enggak kalah penting, isyarul mustahza' bih. Ya, Al-Qur'an itu ya mengajarkan kepada orang yang dicemooh itu bahwa mereka itu enggak sendiri. Jadi orang merasa dirinya dicemooh, dihina, dikomentari, dinyinyir dan lain sebagainya. Ketahuilah mereka enggak sendiri. Nabi SAW ya kan, itu dibesarkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka itu enggak sendiri. Orang-orang beriman ketika mereka diperolok, ketika mereka dikomentari, ketika mereka dinyinyiri, mereka itu enggak sendiri. Mereka itu bersama Allah dan Rasulnya. Ya, ketika komentar mereka, nyinyiran mereka itu diarahkan kepada orang-orang beriman, maka hakikatnya yang dinyinyiri itu bukan hanya orang beriman, tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, mereka benar-benar mengatakan, kami ini hanya sendaguro, kami ini hanya bercanda. Katakan, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta maaf, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, asbab nuzul daripada ayat ini itu adalah komentarnya orang munafik. Orang munafik kan suka nyinyir. Kalau di Mekah enggak ada orang munafik, yang ada orang musyrik, tapi di Madinah banyak orang munafik. Kenapa? Insya Allah pertemuannya akan datang jawabannya. Ya, karena di Mekah orang Islam mereka tersiksa, sehingga akhirnya terfilter orang beriman yang sebenarnya dan yang tidak beriman. Beda dengan di Madinah, nggak ada siksaan. Mereka nggak mendapatkan siksa dari orang-orang kafir. Itu jawabannya. Nah, jadi ini sebenarnya turut kaitannya dengan komentarnya orang-orang munafik. Mereka mengatakan, mara'aina arghabutunan. Kami nggak melihat orang yang paling besar perutnya dari orang-orang pengikutnya Muhammad. Maksudnya orang yang rakus, wala akdzab al-sina, dan tidak lebih pendusta ya lisannya daripada mereka, wala ajban inda liqai, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh daripada mereka. Ya kan? Jadi mereka suka nyinyir. Itu cirinya orang munafik, mereka suka nyinyir, suka komentar. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian komentar. Jadi setelah mereka nyinyir seperti itu, kemudian ketahuan. Setelah nyinyir seperti itu, kemudian mereka ketahuan. Karena apa yang diucapkan orang munafik itu diberitahukan oleh Allah kepada Nabi SAW. Ketika ketahuan, mereka mengatakan, oh enggak, kami cuman guyon, kami cuman main-main saja. Ya, nakhudu wa nal'ab, kami gurau dan bercanda. Maka Allah firmankan, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? Artinya apa? Kalau kalian komentar, memperolok, nyinyir kepada orang-orang beriman, itu sama dalilnya dengan memperolok Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita dikomentari, dinyinyiri, itu hakikatnya mereka nyinyiri Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan hanya kita saja. Orang nyinyiri masalah jenggot kita, sama halnya dengan nyinyiri Nabi. Nabi SAW jenggot kok, punya jenggot. Ya, jadi seperti itu. Silakan bisa dirujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi Nabi kita SAW, tentang Nabi kita SAW. Kalau ada orang ngaku, saya pernah ketemu Nabi, orangnya tampan, cakep, gak ada jenggotnya, wajahnya cakep, seperti rembulan, kemudian rambutnya hitam, gitu kan. Itu bukan Nabi. Ya, bersih, ya, nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang memperolok jenggot itu sama dengan memperolok Nabi. Orang yang memperolok cadar itu sama halnya memperolok Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jilbab, surat Al-Ahzab. Ya, ayat 59, seingat saya. Antum buka terjemahannya Depak.
Yang dimaksud dengan jilbab itu apa? Pakaian yang terjulur dari atas ke bawah menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah. Itu ditulis dalam terjemah Depak. Tapi yang lama, jangan yang baru, karena yang baru sudah nggak ada. Coba cari yang lama. Ya, jadi mereka ketika menerjemah jilbab itu apa? Pakaian lapang, bukan pakaian ketat loh ya. Pakaian lapang yang menjulur dari atas ke bawah menutupi wajah. Ada itu. Berarti para kiai kita, ulama-ulama kita terdahulu masih lurus ketika menerjemahkan ayat jilbab itu seperti yang disebutkan dalam tafsir. Maka kalau ada orang komentar, oh itu ninja, berarti dia memperolok Allah Ta'ala, bukan hanya memperolok kita, bukan hanya mengomentari kita, tapi mereka mengomentari Allah Ta'ala karena ayatnya sudah jelas. Orang seperti itu tinggal sampaikan saja, jeng mboten angsal ngolok-ngolok ngoten niki enten ayatin jenengan waos teng Al-Qur'an. Mereka nggak akan berani. Sampean kalau memperolok jilbab itu sama memperolok ayat ini. Dosa lo sampean. Gitu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang dicemooh itu hakikatnya bukan dirinya saja yang dicemooh, tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya juga dicemooh. Sama ya firman Allah surat At-Taubah ayat 79 ini terakhir ya. Ketika Allah berfirman alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, orang-orang yang mencela orang-orang yang taat dari kalangan mukminin ketika mereka sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang yang tidak mendapati kecuali sesuai dengan kemampuan mereka, fayaskharuna minhum, mereka menghinakan orang-orang beriman itu. Sakhirallahu minhum, maka Allah pun menghinakan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan orang yang menghinakan orang-orang beriman yang sedekah, nyinyiri orang-orang yang beriman yang sedekah, mereka itu hakikatnya nyinyiri Allah. Maka Allah akan ya kan menghinakan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini kaitannya dengan para sahabat yang bersedekah pada saat mau perang Tabuk. Jadi ketika mau perang Tabuk itu mau menghadapi Romawi, pasukan yang sangat besar, negara adidaya, butuh banyak sekali bekal. Dan orang-orang beriman ketika itu nggak punya bekal yang banyak. Akhirnya Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk sedekah. Akhirnya Abu Bakar seluruh hartanya, kemudian Utsman banyak sekali, Umar separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf banyak sekali. Kemudian orang-orang miskin yang nggak punya, saking mereka itu pengen sedekah, terlibat dalam kegiatan itu, mereka sedekah walaupun dengan 1 mud, walaupun dengan 2 mud. Nah, ketika itu orang-orang munafik komentar, ya yang sedekah banyak, wah kalau ini ya riya ini, itu komentarnya. Kemudian yang sedekah sedikit dikomentari, sedekah mesak ngono gak ngarah diterima Gusti Allah. Ya, nah akhirnya turun ayat ini. Makanya ciri orang munafik itu suka komentar, ya, suka komentar, dikit-dikit komentar. Ya, itu lihat aja sudah di media sosial itu, ya orang biasa komentar, ya itu kira-kira itulah. Ya, maka ketika mereka mencemooh ya orang-orang beriman, hakikatnya mereka bukan hanya mencemooh orang-orang beriman, tapi mencemooh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi yang mencemooh wanita-wanita pakai cadar, pakai jilbab besar, itu mencemooh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena yang dicemooh itu adalah Al-Quran. Ketika mencemooh masalah jenggot, ya kan, itu yang dicemooh adalah bukan hanya orang beriman, tapi Nabi SAW juga dicemooh. Demikian juga dengan syariat-syariat yang lain. Ya, masalah pakaian harus di atas mata kaki dan lain sebagainya. Itu diantaranya ya. Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Allah alam bisawab. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya cara yang kedua. Ya, ketika mereka menghadapi orang-orang musyrik, ketika menghadapi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman, yakni mereka menggunakan kekuatan. Kalau tadi yang sudah kita bahas itu adalah dengan mengganggu secara psikis ya. Allah alam bisawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini memotivasi kita untuk terus berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, dan yang enggak kalah penting adalah juga turut berdakwah, bukan hanya berjalan tetapi berdakwah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, Allah merintahkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika, seru manusia ke jalan Rabbmu. Jadi kita terjun ke dunia dakwah. Dakwah itu enggak harus seperti yang saya lakukan, enggak. Yang seperti para asatid, para kiai, para ulama lakukan, enggak.
Dakwah itu paling enggak bisa ngajak, ayo sholat. Di sana ada pengajian, ya kan? Di sana ada pengajian, ayo ikut. Oh, di sana ada kegiatan sosial, ikut, ya kan? Jadi seperti itu dakwah, enggak harus ngisi pengajian, enggak. Seperti dakwahnya Abu Bakar. Apa Abu Bakar ngisi pengajian? Kan enggak. Abu Bakar mendatangi sahabatnya Utsman, mendatangi sahabatnya Abdurrahman bin Auf, kemudian diajak. Yaitu dakwah. Dakwah itu bukan seperti ini, bukan hanya seperti ini. Ini bagian kecil daripada dakwah. Ya kan? Ngajak anak istri itu dakwah. Ya, ngajak saudara itu dakwah, seperti adiknya Umar bin Khattab ketika ngajak Umar bin Khattab, adik iparnya ketika ngajak Umar bin Khattab. Ya kan? Adik iparnya mengatakan, "Hei Umar, kalau menurutmu ada agama yang lebih baik dari agamamu." Itu kan dakwah. Ya, jadi dakwah itu enggak harus misi pengajian, Ustaz, terjun ke dunia dakwah sulit, harus kuliah ke Madinah dulu. Enggak. Antum ketika tahu seperti ini ya sudah, terjun ke dunia dakwah. Ya, karena yang ngerti sunnah sekota ini cuman segini itu ya masih kecil. Berapa orang yang ada di sini? Masih kecil dibandingkan dengan penduduk kota ini. Jadi tetap kita harus terjun ke dunia dakwah. Agar apa? Semoga nanti kita surganya bareng dengan para nabi, para rasul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.